Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 2C, tema 6, judulnya Merawat Hewan dan Tumbuhan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dibuka bukunya halaman 121, ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Bacalah dulu sebuah teks yang berjudul Kambing. Kemudian pertanyaannya yang A, bagaimana suara kambing? Jawabnya ini adik-adik, embe, embe. B. Berapa jumlah kaki kambing? Jawabnya adalah 4. C. Apakah kambing jantan memiliki tanduk? Ya, hewan jantan memiliki tanduk. D. Bagaimana cara berkembang biak kambing? Jawabnya adalah dengan cara beranak. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar hewan berikut. Pilihlah salah satu hewan yang kamu sukai. Jelaskan mengenai hewan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung di buku tulismu. Saya pilih yang B ya adik-adik ya, adalah gambar kelinci. Jadi saya akan membahas tentang kelinci. Kalimat pertama adalah kelinci adalah hewan berkaki 4. Kalimat kedua, kelinci memiliki 2 telinga yang panjang. Kalimat ketiga, kelinci bisa lompat dan lari cepat. Kalimat yang keempat, kelinci suka makan wortel dan sayuran. Lanjut ke halaman 123, ada Ayo Berlatih Matematika. Ibu ingin membuat roti di rumah. Timbangan yang digunakan oleh ibu untuk menimbang bahan baku seperti tepung terigu dan gula pasir adalah, jawabnya timbangan kue. 2. Paman membeli 3 kg daging ayam di pasar. Timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah, jawabnya timbangan digital. Nomor 3, ayah membeli 1 karung beras di pasar. 1 karung beras beratnya 100 kg. Timbangan yang digunakan adalah, jawabnya timbangan duduk. Jadi nomor 3 jawabnya adalah timbangan duduk. Nomor 4, Bibi berbelanja 3 kg sayur kol di swalayan. Timbangan yang biasa digunakan adalah, jawabnya timbangan digital. 124, ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1, lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat dalam teks berikut. Judulnya adalah Kura-kura Peliharaan Denny. Denny dilingkarin huruf D-nya karena seharusnya Denny ini D-nya huruf besar. Kemudian seekor kura-kura huruf K yang satu, dan yang keduanya dilingkarin karena harusnya K-nya hurufnya kecil. Kemudian baris yang kedua oke semua. Kemudian baris yang ketiga, sayur S-nya dilingkari, harusnya ini S kecil. Denny dilingkari, ini harusnya D-nya besar. Kemudian yang ini, bersih, B-nya dilingkarin, harusnya B-nya kecil. Nomor 2, tuliskan kembali teks kura-kura peliharaan Denny menggunakan huruf kapital yang tepat. Harusnya seperti ini adik-adik. Denny memelihara seekor kura-kura. Setiap hari kura-kura peliharanya diberi makan. Denny memberinya sayur dan bekas buah-buahan. Tak lupa Denny membersihkan kandangnya. Kandang kura-kura perlu dibersihkan secara rutin. Kandang yang bersih mencegah kura-kura terserang penyakit. Nomor 3, silakan dikerjakan mandiri ya adik-adik. Kita lanjut ke halaman 125. Di sana ada Ayo Berlatih PPKN. Berilah tanda centang pada urutan pada aturan yang ada di sekolahmu. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, centang. Menggunting kuku secara rutin, centang. Menggunakan seragam yang bersih dan rapi, centang. Bagi laki-laki rambut harus pendek dan rapi, centang. Tidak membeli jajanan di luar sekolah, centang. Nomor 2, kamu sedang bermain dengan teman di lapangan sekolah. Kamu melihat banyak sampah bekas makanan ringan di lapangan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Menurut saya, jawabnya adalah segera mengambilnya dan membuangnya di tong sampah. Itu kalau kita tidak tahu siapa yang membuangnya. Kalau kita tahu siapa yang membuangnya, ya kita harus tegur anak itu. Karena di situ situasinya saya rasa tidak tahu siapa yang membuangnya. Maka itu jawaban saya adalah segera mengambilnya dan membuangnya di tong sampah. Nomor 3, hari ini kamu mendapat giliran piket di kelas. Pelajaran di sekolah dimulai pukul 7 pagi. Apa yang sebaiknya kamu lakukan?
Jawabnya adalah saya sebaiknya datang lebih awal agar bisa melakukan piket kelas. Lanjut ke halaman 130. Ayo berlatih bahasa Indonesia. Nomor 1, tuliskan kembali kalimat berikut dengan penulisan yang tepat. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Dari A sampai E sudah ada di sini. Harusnya tegak bersambung ya adik-adik ya. Maaf, ini tidak saya buat tegak bersambung. Formatnya lupa saya buatkan tegak bersambung seperti ini. Baiklah, yang penting adik-adik tahu ya mana yang harus huruf besar, mana yang huruf kecil. Yang A ini huruf besarnya adalah Komang, K-nya besar, Lani, L-nya besar. Kemudian Februari, F-nya besar. Yang B, Made, M-nya besar, Mei, M-nya besar, Juni, J-nya besar. Yang C, Dedi, D-nya besar, September, S-nya besar. Yang D, Maria, M-nya besar, Desember, D-nya besar. Yang E, Fitri, F-nya besar, dan April, A-nya besar. Nomor 2. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks berikut. Selinlah di buku tugasmu dengan huruf tegak bersambung. Kita lingkari dulu yang salah ya adik-adik ya. Yang salah adalah burung perkutut. Burung, B-nya ini harus kecil. Perkutut, P-nya harus kecil. Kemudian bulan Mei, B-nya. Bulan, B-nya itu harus kecil. Mei, M-nya harus besar. Kemudian bulan bulan saja ini ya. B-nya ini nggak boleh besar, harusnya kecil. Ya, kalau sudah tahu langsung kita tulis ulang ini burung perkutut Pak Danu dengan tulisan tegak bersambung. Kita lanjut ke halaman 132. Di halaman 132 ada ayo berlatih PPKN. Langsung sudah jawab di buku ini. Tuliskan manfaat atau kerugian melakukan tindakan tersebut. 1. Mengobrol dengan suara keras saat di perpustakaan. Setuju atau tidak setuju? Jawabannya adalah TS, artinya tidak setuju. Kerugiannya apa? Jawabnya adalah mengganggu kenyamanan orang lain. Kemudian 2, duduk tenang saat membaca buku. Jawabnya setuju. Manfaatnya adalah mudah berkonsentrasi saat membaca buku. Nomor 3, mengembalikan buku sesuai dengan raknya. Jawabannya setuju. Alasannya atau manfaatnya agar rak buku tampak rapi. Nomor 4, melapor kepada petugas perpustakaan jika ingin meminjam buku. Jawabnya setuju. Manfaatnya agar kita tahu kapan harus mengembalikan buku. Kemudian nomor 5, terlambat mengembalikan buku. Tidak setuju. Kerugiannya adalah akan mendapat denda. Baiklah, kita lanjutkan ke halaman masih 133. Di bawahnya sini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Lingkarilah huruf pada kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Mana saja yang menggunakan huruf kapital? Ini adikku, A-nya dilingkari karena harusnya menggunakan huruf kapital. Januari, J-nya dilingkari harusnya huruf J besar. Pak Budi, P-nya dilingkari harusnya P-nya besar, Budi, B-nya besar. Kemudian yang C, Pak Rahmat, Pak, P-nya besar, Rahmat, R-nya besar. D, makanan, M-nya besar karena di awal kalimat. Kemudian yang E, kelinci, K-nya harus besar karena di awal kalimat. Kemudian yang F, makanan, M-nya harus besar. Nomor 2, tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan aturan huruf sambung dan huruf kapital yang tepat. Ibu Dedi, D-nya harusnya besar ya adik-adik, ini Dedinya. Danu, D-nya besar. Udin, U-nya besar. Kambing, K-nya besar. Tani, T-nya kecil. Made, M-nya besar. Komang, K-nya besar. Fitri, F-nya besar. Kita sudah tuliskan kembali dengan huruf tegak bersambung.
Kita lanjut ke nomor 3, kandang baru untuk kelinciku. Silakan dicatat dulu ya, dibaca dulu ya adik-adik ya. Kemudian yang A, tuliskan semua nama orang pada teks tersebut. Nama orangnya adalah Dedi, Beni, Komang, Jonas. B, tuliskan kata yang mengandung huruf kapital yang terdapat pada teks tersebut. Yaitu ada pada judul teks, yaitu kandang, kata baru, dan kata kelinciku. Kemudian adalah nama orang, yaitu kata Dedi, kata Beni, kata Komang, dan kata Jonas. Itu jawaban untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Bagaimana pengalamanmu di perpustakaan sekolah? Tuliskan pengalamanmu saat di perpustakaan sekolah dengan menggunakan huruf tegak bersambung di atas kertas bergaris. Ini adik-adik, saya sering ke perpustakaan. Di sana saya bisa membaca buku. Di sana saya juga boleh meminjam buku. Saat di perpustakaan kita harus tertib. Itu adalah contohnya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau bikin contoh sendiri ya silakan. Itu lebih bagus karena itu hasil karya adik-adik semuanya. Sekarang lanjut ke halaman 136. Bacalah teks cerita di bawah ini dengan saksama. Tuliskan kembali cerita berikut menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan juga penggunaan huruf kapitalnya. Ini sudah saya salin berdasarkan huruf kapitalnya adik-adik. Yang penting Lani L-nya harus besar. Ini Lani L-nya besar. Kemudian setiap S-nya besar karena di awal kalimat. Kandangnya ini K-nya besar karena di awal kalimat. Dan yang terakhir, ayam A-nya besar, Lani L-nya besar karena kata nama orang. Kemudian Maret M-nya besar. Kemudian selanjutnya sebentar lagi S-nya besar. Seperti ini, silakan contoh. Kita lanjut ke nomor 2. Susunlah kata-kata berikut dimulai dari kata yang bercetak tebal menjadi kalimat yang padu. Tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung dan huruf kapital dengan benar. Sudah dari sini yang A susunannya adalah Lani memelihara ayam jantan dan betina. Yang B bulu kucing made berwarna putih. Yang huruf besarnya bulu sama made. Yang C ikan peliharaan Komang diletakkan di akuarium. Huruf besarnya adalah ikan, I-nya besar, Komang, K-nya besar. Kita lanjut sedikit lagi ke latihan subtema yang ada di halaman 138. Dimulai dari bahasa Indonesia. Kata yang tidak menggunakan nomor 1, kata yang tidak menggunakan huruf kapital adalah jawabnya C, kata sambung. Kemudian nomor 2, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah jawabnya A, Bayu B-nya besar dan Udin U-nya besar menyiram tumbuhan di depan rumah. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Silakan dibaca dulu adik-adik. Kucing peliharaan Made. Nomor 3, kata yang seharusnya menggunakan huruf hafal kapital adalah jawabnya ini Selasa S-nya harus besar dan Made M-nya besar. Jadi jawaban di sini adalah Selasa dan Made. Nomor 4, perhatikan kalimat pertama. Mengapa kata kucing Made menggunakan huruf awal kapital? Jelaskan. Jawabannya karena kata kucing berada di awal kalimat dan kata Made adalah nama orang sehingga kata kucing dan Made harus diawali dengan huruf kapital. Silakan di stop videonya dan disalin. Nomor 5, tuliskan kembali teks tersebut menggunakan huruf tegak bersambung dan huruf kapital yang tepat. Sudah saya tulis di sini. Kucing peliharaan Made. Kucing K-nya besar, peliharaan P-nya besar, Made M-nya besar karena ini adalah sebuah judul. Kucing Made memiliki bulu berwarna hitam. Kucing K-nya besar, Made M-nya besar. Made rajin memandikan dan merawatnya. Made M-nya besar. Setiap hari Selasa, Made membersihkan kandangnya. Setiap S-nya besar, Selasa S-nya besar, Made M-nya besar. Kucing Made tumbuh sehat. Kucing K-nya besar, Made M-nya besar. Kita lanjut ke PPKN. Adik-adik, nomor 1. Salah satu tata tertib di sekolah adalah jawabnya A, tidak terlambat datang ke sekolah. Nomor 2, gambar berikutnya termasuk aturan di perpustakaan adalah yang C.
yaitu meletakkan buku pada tempatnya lagi, biar rapi. Nomor 3, jika tata tertib dipatuhi oleh semua warga sekolah, maka kegiatan belajar akan berjalan. Jawabnya adalah lancar. Lancar. Nomor 4, jika ada teman yang melanggar aturan di sekolah kita, sebaiknya jawabnya adalah menegur dan menasihatinya. Nomor 5, tuliskan 3 pengalamanmu mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Nomor 5, aturan yang sudah dilakukan ya, contohnya melaksanakan piket kelas, mengikuti upacara bendera, tidak datang terlambat di sekolah. Kita lanjut ke matematika, adik-adik. Di sini nomor 1 ada soal jenis timbangan yang biasa digunakan di swalayan untuk menimbang buah adalah jawabnya yang C, timbangan digital. Nomor 2, anak timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda di samping adalah, berat benda di samping adalah sebuah semangka yang seberatnya 5 kg. Jawabnya adalah yang A, tapi salah satu ini harus ditutup ya adik-adik ya. Karena jawabannya tidak ada. Kalau A, B, C seperti gambar ini 6 kg. Ini juga 2, 3, 4, ini 8 kg. Ini 2, 4, 5, 6, 7. Ini 7 gram. Jawabnya 7 kg. Jawabnya yang tepat adalah A. Tapi gambar ini harus dihilangkan. Atau kalau enggak ininya diganti menjadi 6. Oke, silakan, itu kebijakan gurunya, enaknya seperti apa. Jadi nomor 2 tidak ada jawabannya. Jawabannya adalah yang A seharusnya. Nomor 3, jika pada proses penimbangan berat benda melebihi berat yang diinginkan, maka kita perlu, jawabnya ini adalah menambahkan sedikit demi sedikit. Baik itu gula, jagung, tepung, harus kita tambahkan sedikit demi sedikit. Nomor 4, jika pada proses penimbangan berat benda kurang dari berat yang diinginkan, maka kita perlu titik-titik sedikit demi sedikit. Jawabnya adalah mengurangi. Nomor 5, tuliskan berat benda sesuai gambar. Kalau di sini 0,5 kg, 0,5 kg itu berarti 5.000. Berarti berapa adik? 500 gram ya. Berarti ini kalau panahnya atau jarumnya ke 4, berarti artinya itu adalah 400 gram. Jawabannya seperti ini, 400 gram. Yang gambar B 2 kg tambah 1 kg. Jawabnya adalah 3 kg. Sekarang yang terakhir, SBDP. Nomor 1, gerakan yang tepat sesuai gambar adalah jawabnya A, menirukan gerakan kelinci. Nomor 2, gerakan mengepakkan tangan merupakan gerak meniru hewan. Jawabnya yaitu ayam. Jumlah hitungan loncatan yang sesuai pada gambar di samping adalah jawabnya, dari sini adik-adik ya, loncat 1, 2, 3, 4. Jawabnya adalah 4 loncatan. Cara menghitungnya adik-adik bisa lihat di halaman 126. Nomor 4, bagian tubuh yang paling aktif digerakkan pada gerak melompat kata adalah jawabnya kaki. Nomor 5, tuliskan gerak hewan yang mudah ditiru oleh manusia, yaitu hewan kelinci, ayam, dan katak. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku pena jilid 2C tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.